Karena timnas kita kemarin kalah lawan Irak, maka sudah jelas akan jadi pembahasan di channel Riva Fauzi. Kalau lu belum tahu channel Riva Fauzi ini apa, channel ini akan membahas semua soal sepak bola Indonesia dalam perspektif yang lain. Jadi kita nggak ngomongin taktiknya seperti apa, kita nggak ngomongin secara teknisnya seperti apa. Intinya kita nggak ngomongin di situ, kita melihat ke sisi lain atau ke perspektif lain, ke sudut pandang yang lain daripada supporter timnas gitu. Bahkan di channel ini gua maksudkan untuk gua bikin agar bisa membuat kita bisa lebih bijak untuk bisa menilai sesuatu hal, apalagi soal timnas Indonesia ya. Jadi hari ini gua akan membahas soal timnas Indonesia yang mana kemarin baru aja main ya, timnas Indonesia lawan timnas Irak. Kita kalah lagi lawan timnas Irak. Dan yang akan gue bahas adalah kenapa timnas Indonesia sering banget yang namanya kalah lawan timnas-timnas lain. Kita akan bahas di channel Riva Fauzi. Oke teman-teman, mulai dari kita harus tahu dulu ya bahwa timnas Indonesia ini memang lagi sangat-sangat berproses gitu, masih mentah lah, masih sangat-sangat mentah. Dan gue bersyukur sekali bahwa ada beberapa pemain timnas Indonesia kayak Pratama Arhan, terus juga siapa tuh namanya, Asnawi Mangku Alam dan Rizky Ridho, terus juga ada siapa, Marcelino. Ada beberapa banyak pemain timnas lokal kita yang masih bisa dipertahankan untuk bisa dimainkan di pemain intinya gitu. Jadi nggak jadi cadangan gitu. Kita nggak bener-bener full pakai yang namanya naturalisasi gitu. Walaupun kita juga kalau misalkan mau membandingkan siapa nih yang bagus, naturalisasi apa lokal, kita akan ngomongin lah di episode yang nanti. Tapi intinya di episode ini gue mau ngomongin soal ya itu timnas kita kenapa sih sering yang namanya dapat kekalahan gitu. Pertama itu tadi, kita masih sangat-sangat berproses. Kita masih baru berapa tahun sama STY, baru 2 tahun 3 tahun. Itu belum apa-apa, belum cukup menurut gue untuk bisa membuat timnas ini jadi matang gitu. Dalam artian lawan timnas apapun juga kita bisa lawan gitu, bisa ada tantangannya gitu. Tapi buat akhir-akhir ini kita mungkin, gue harus akui ya, gue harus bilang ke lu semua bahwa kita mungkin gak akan gampang gitu ngelawan timnas-timnas yang lain, apalagi timnas yang ada di Asia luar gitu, Asia Tenggara. Di luar Asia Tenggara memang sangat-sangat sulit. Kayak contoh kemarin Irak, kita susah gitu. Walaupun kita main di lapangan yang lapangan kita banget nih, GBK. Gua nggak menghina GBK, tapi memang rumputnya sejelek itu men kemarin. Lo tahu sendiri. Tapi bukannya kita bagus gitu, tapi kita masih aja gitu tetap yang namanya kalah lawan timnas Irak. Nah ini tuh kenapa sih? Pertama itu tadi ya, kita masih berproses. Kedua, kita jarang full tim gitu. Dalam artian kayak ada beberapa pemain yang naturalisasi tuh nggak dimainkan, atau dia nggak bisa main, atau dia ada terkendala sesuatu. Terus soal mental, nih yang kedua, poin kedua adalah soal mental timnas kita ketika melawan timnas-timnas lain. Itu susah banget ya. Kecuali, ini ada kecualinya nih. Jadi timnas kita tuh kayak pemain-pemainnya tuh kayak apa ya, kayak mereka tuh bener-bener menseriuskan, bener-bener all out gitu ketika melawan timnas yang jago gitu. Kayak timnas dari Korea Selatan itu kan timnas yang jago sekali ya. Dan ketika mereka akan melawan timnas Korea Selatan, tentu mereka akan bener-bener prepare gitu, bener-bener persiapannya tuh bagus gitu, sampai akhirnya lawan Korea Selatan menang. Tapi kenapa nih ketika lawan timnas yang nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga, tetap aja gitu yang namanya kalah tuh kita nggak bisa dihindari. Itu tadi mental yang harus dibangun, bahwasanya semua lawan itu adalah penting gitu. Apalagi mengingat bahwasanya kita lagi ada di kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu kan penting sekali ya, seharusnya. Nah mental ini yang harusnya didapatkan atau
ada gitu, ada di benak para pemain timnas lokal ataupun timnas naturalisasi gitu, pemain timnas naturalisasi. Itu harus ada di benak mereka bahwa mental ketika melawan siapapun itu ya harus bagus, ya harus all out, nggak ada kata lain. Nah, itu belum gue lihat di timnas sekarang. Walaupun pelatihnya STY, mau pelatih yang jago pun gitu ya, gue yakin kalau misalkan mental timnas, pemain timnas Indonesia masih kayak gini, susah buat menang. Kita harus mengakui hal tersebut. Dan memang beberapa pekan terakhir 5 kali ya timnas kalah gitu sama negara-negara lain. Nah, faktor yang ketiga adalah kenapa timnas sering kalah, yaitu adalah kita masih menggunakan pemain-pemain yang tidak komplit gitu ya, yang mana kayak kemarin lawan Korsel itu kan beda sama yang sekarang lawan Iran atau Irak gitu. Dan itu jadi kendala buat kita semua. Dan sebenarnya masih banyak kayak faktor-faktor yang lain juga. Kalau misalkan lu tahu, ya lu bisa tulis aja di kolom komentar biar kita juga saling mengkoreksi diri gitu. Plus, kalau timnas Indonesia kalah jangan serang gitu pemain-pemain dari kita juga. Jadi itu aja teman-teman, ada beberapa faktor yang mungkin gue sebutin tadi memang agaknya cukup valid gitu ya kalau misalkan kita punya perspektif lain gitu. Jadi ya menurut lu seperti apa? Coba lu tulis di kolom komentar. Ya, kita saling mengkoreksi diri aja gitu biar para pemain timnas ini juga bisa jauh lebih baik lagi. Dan juga ingat jangan pernah yang namanya serang Instagram dari para pemain timnas kita yang melakukan blunder atau melakukan kesalahan. Itu aja dari gua. Kita akan ketemu lagi di next episode dari channel Riva Fauzi, dan ciao ciao.